Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam zona waktu seluruh Indonesia, dan tentunya salam persatuan Indonesia dalam wadah Pancasila untuk kita semua. Kali ini kita akan belajar tentang farmakologi obat-obat analgesi yang masuk dalam blok farmakoterapi untuk Prodi Sarjana Farmasi Fakultas Kedokteran Unila. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat dengan mudah dimengerti, dan penjelasan ini dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama berkenaan dengan analgesi ringan, dan kedua dilanjutkan dengan analgesi dari moderat ke berat. Saksikan kuliah ini dengan seksama dan jangan lupa klik komen di kolom komentar di channel YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Baik, pada sesi pertama ini kita akan membahas tentang analgesik and the control of pain ya. Jadi di sini akan membahas tentang obat-obat yang berkaitan dengan nyeri ya, bagaimana mengontrol pain atau nyeri. Nah, ini tentunya menggunakan analgesik. Dan sesi pertama ini lebih banyak membahas tentang golongan obat NSAID. Oke, kita lanjut. Oke, saya pindah dulu ya, muka saya ada di sini biar lebih kelihatan. Sebagai tujuan pembelajaran atau learning objektif kita, ada beberapa poin yang harus kita pahami, yaitu patofisiologi dan mekanisme dari nyeri, kemudian site of actions dari analgesik ya, kemudian obat yang digunakan untuk mengatasi nyeri ringan maupun sedang. Ada golongan obat juga opioid antagonis. Nah, ini dimulai dari sesi kedua ya, opioid sesi kedua. Kemudian ada analgesics in terminal disease, kemudian management of post-operative pain. Nah, ini adalah target-target pembelajaran kita. Apa itu nyeri? Pastinya kita tahu ya, kalau kita nyeri seperti yang ada di dalam pembukaan tadi ya, ada yang nyeri punggung, ada yang ini. Nah, itu adalah contoh-contoh nyeri ya. Tapi bagaimana nyeri itu didefinisikan? Yaitu pain is a common symptom. Jadi dia tuh memang sebagai gejala atau tanda yang biasa dan penting sebagai sinyal dari suatu penyakit ya. Sebagai sinyal, dan juga bisa membantu untuk apa? Untuk diagnosis. Itu poin pentingnya. Nah, terlepas dari itu semua ya, seperti yang dikatakan bahwa penyembuhan atau pemulihan nyeri ini adalah tugas penting untuk siapa? Untuk farmasis atau apoteker dan juga dokter ya. Tenaga kesehatan lain juga bisa ya. Tapi ini adalah kita lebih konsen kepada farmasisnya ya, karena kita adalah calon farmasisnya begitu. Dan sudah banyak ya penelitian-penelitian tentang obat yang berkaitan dengan analgesi terhadap nyeri ini. Dan ini cukup rasional dan adequate juga ya, jadi bisa dipertanggungjawabkan seperti itu, sehingga kita harus menggarisbawahi apa itu nyeri ya. Bagaimana patofisiologi dan mekanisme of nyeri, mekanisme of pain ya. Jadi tidak seperti kalau orang nyeri sakit hati kayak gitu ya, beda ya. Sakit hati itu kan sakitnya tuh di sini gitu kan, di dalam hatiku, itu beda tentunya dengan yang kita pelajari sekarang. Jadi nyeri itu biasanya diinisiasi oleh stimulus yang harmful, yang menyebabkan damage pada jaringan atau lokali dia awalnya, kemudian dia bisa berefek ke sistem saraf pusat. Memang pada dasarnya ada dua tipe ya, yaitu nociceptive pain dan neuropathic pain. Apa itu bedanya? Kalau nociceptive pain itu dia
seperti di gambar ini. Jadi mekanismenya ada special nerve endings. Nah, special nerve endings called nociceptors. Nah, ini misalnya dia ada sentuhan stimulus di skin surface-nya, kemudian dia akan mengalirkan atau menyalurkan signal dari nyeri itu ke sistem saraf pusat atau central nervous system. Berbeda dengan neuropathic pain ya. Neuropathic pain itu dia caused by dysfunction. Jadi disebabkan karena adanya ketidaknormalan fungsi dari sistem saraf or damage to nerve itself. Jadi hanya berlaku pada di damage shaft-nya ini. Nah, bedanya seperti itu. Jadi the perceptions of such stimuli is termed nociceptions. Kalau yang disebabkan oleh stimulus-stimulus yang berbahaya, persepsinya disebut dengan nociceptions atau persepsi nyeri, dan tidak bisa disamakan dengan nyeri yang tadi itu neuropathic pain, atau disebut juga dengan subjective experience ya, dikondisikan. Dia itu dihubungkan dengan banyaknya misalnya adanya komponen-komponen dari emosional, jadi tersangkut dengan emosional. Itu yang disebut dengan bukan nociceptions ya, tetapi rangsangan neuropathic pain seperti itu. Dan secara konsekuen akibat dari itu semua, terkadang intensitas dari nyeri sangat sedikit sekali dihubungkan dengan intensitas dari stimulus nociceptif, karena akan berbeda. Kalau nociceptif stimulus akan dilanjutkan ke sistem saraf pusat ya, seperti itu. Dan many clinicals menghubungkan pain ya karena ada ketidaksempurnaan atau gangguan pada processing sentral, seperti stimulus yang tidak berbahaya kemudian dipersepsikan sebagai painful. Nah, contohnya adalah trigeminal neuralgia. Ini adalah contoh stimulus yang sebenarnya tidak terlalu berbahaya dan dianggap painful, kemudian akan menyebabkan intense pain ya, semakin intense pain. Jadi dia akan berbeda dengan nociceptive pain. Dan nociceptive pain itu bisa berdiri sendiri, meskipun dia juga bisa menyebabkan neuropathic pain, seperti itu. Lebih lanjut, bagaimana pathway dari neural pain? Pada intinya secara mudah kita bisa pelajari ya, memang ini adalah fokus sebenarnya pada pembelajaran farmakologi obatnya, tapi tidak salah lah kita belajar sedikit tentang bagaimana jalur dari neural pain-nya, yaitu berawal dari adanya stimulus tadi ya, kan ini nociceptif. Berawal dari stimulus peripheral sensory nerve. Nah, di situ yang merah itu yang bagian bawah. Kemudian dia mengalirkan pain signal itu melalui dorsal root ganglion. Nah, dari situ dia akan dari ujung sinapsnya akan mencapai ke spinal cord ya, ke spinal cord. Kemudian dia akan naik mengirimkan sinyalnya ke talamus, tapi melalui pintu gerbangnya, yaitu ada periaqueductal pada materi abu-abu gray matter. Ini ada di daerah otak ya, materi abu-abu, dan inilah periaqueductal ini atau PAC terkadang PAC ya, atau bisa disingkat apalah ya. Itu dia adalah pintu gerbang, gate signal ketika dia akan mencapai talamus ya, mencapai talamus yang lalu akan mempengaruhi lah sensasi nyeri itu. Lalu kemudian bisa juga terjadi pengaturan descending inhibition dari periaqueductal gray matter ini ya, salah satunya dengan stimulus dari electrical ya, mekanisme electrical di sini. Dia akan mengalirkan sinyal kebalikannya ke bawah sehingga menghentikan sensor nyeri. Nah, inilah yang memungkinkan ternyata terapi-terapi seperti menggunakan elektrik pada daerah itu bisa menghilangkan nyeri. Dan ini sudah berkembang baik di Indonesia maupun negara maju seperti Jerman, itu sudah berkembang. Sensasi-sensasi atau rangsangan stimulus maksudnya dari nyeri itu bisa disebabkan oleh apa aja?
tentunya sensasi dari mekanik, kemudian termal, kemudian kimia. Nah, itu adalah 3 bentuk utama dari sensasi. Dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa nyeri nociceptive pain itu diawali dengan apa? Dengan stimulus yang berasal dari peripheral ya, peripheral sensory nerve, kemudian mengalir hingga ke thalamus dengan gateway-nya adalah periaqueductal gray matter, di mana periaqueductal gray matter ini bisa membalikkan sinyal untuk menjadi penghambat nyeri itu jika dirangsang dengan mekanisme-mekanisme elektrikal seperti itu ya. Gambarannya yang terjadi di sini adalah bagaimana mediator-mediator inflamatory yang menyebabkan nyeri ya pada nociceptor ya. Si fiber nociceptor adalah reseptor tempat di mana senyawa-senyawa ya atau stimulus-stimulus itulah mendarat ya di nociceptor. Jadi nociceptor itu ada banyak. Di sini ada contohnya ya. Ada dimulai dari dorsal root ganglion, kemudian ada TTX, tetrodotoxin, ada KIP130 atau glycoprotein 130, ada TRK atau tirosin kinase, ada 5-HT ya, ada atau 5-hidroksitriptamin ya, ini sebagai reseptor dari serotonin. Kemudian EP atau prostaglandin EP reseptor ya, sebagai reseptor prostaglandin. Ada B di situ, reseptor dari bradikinin dan seterusnya ya. Histamin apa reseptornya ada, ATP reseptornya ada, adrenalin di situnya ada, bahkan neuropeptid juga di situ ada reseptornya ya. Nah, ini adalah nociceptor yang kemudian setelah mendapatkan stimulus kemudian akan mengalirkan ke tadi ganglion ya, kemudian naik ke atas seperti itu ya. Di sini juga ternyata ada capsaicin, sini jadi kandungan aktif cabai merah. Itu juga bisa menyebabkan rangsangan ya, pedas itu ya, panas, heat. Kemudian ada proton, kemudian ada resinilevatoxin. Nah, itu seperti capsaicin. Ya, ini seperti capsaicin lah intinya. Jadi dia bisa mempengaruhi kanal ion ya dengan masuknya kalsium dan akhirnya mempengaruhi di reseptor TRPV1. Nah, apa itu? Transient receptor pro potential vanilloid. Itu adalah contoh. Stimulus-stimulus itu juga bisa kan berupa ion ya, ion. Nah, yang mempengaruhi kanal ion. Terus itu bisa lihat kalsium, ada natrium, ada hidrogen ya. Nah, inilah mekanisme stimuli yang bisa dilihat secara molekuler yang kemudian berikatan dengan nociceptor ya, di situ beberapa kemudian mengalirkan sinyal itu ke menuju saraf pusat ya, seperti itu ya. Jadi sebagai key points-nya adalah bagaimana mekanisme nyeri dan aksi dari obat-obat analgesi, bahwa nociceptions and pain involve peripheral and central mechanisms. Jadi tadi ya, beda antara nociceptions dan mana dengan pain itu melibatkan apa? Peripheral. Kalau nociceptions melibatkan peripheral, kalau pain menyebabkan central mechanisms lebih kecenderungannya. Kemudian adanya suatu melibatkan juga proses pada spinal cord ya dan thalamus. Itu adalah kunci utama rangsangan nyeri ya. Kemudian pain atau disebut bahasa Indonesia nyeri itu berbeda dengan nociceptions atau persepsi nyeri karena adanya central mechanisms yang di situ juga dimaksudkan adalah contohnya emosional ya, menjadi bagian komponen dari pain ya. Kemudian mediator nyeri yang terlibat itu sangat banyak ya. Tadi ada prostaglandin, ada various dari peptida ya, yang berikatan dengan berbagai macam reseptor-reseptor kecil yang ada di nociceptor ya. Kita bilangnya reseptor-reseptor kecil yang ada di nociceptor ya. Seperti itu. Kemudian obat-obat analgesik bagaimana dia menghambat, bisa memimik atau menyerupai dari
natural mediator. Itulah mekanisme kerjanya. Bagaimana penghambatannya dia menyerupai sehingga dia akan menggantikan posisi dari senyawa-senyawa seperti tadi itu peptid atau stimulus-stimulus tadi yang berikatan dengan reseptornya. Nah, itu adalah prinsip dari penghambatan obat-obat analgesik. Bagaimana side of actions of analgesics? Secara mudahnya tentunya ini adalah poin-poinnya ya. Jadi ada pada site of injury, jadi tempat di injurinya. Di situ ya, di nomor 1 ya, saya ke bawah. Misalnya kita di nomor 1 di sini. Nah, ini dia. Nah, di sebelah kiri sana ada nomor 1 site of injury. Jadi di sini banyak golongan obat NSAID ya. Aksinya di sini. By blocking peripheral nerves juga ini banyak diperantarai oleh obat lokal anestesi. Dengan menutup gates in the dorsal horn dan thalamus. Nah, ini tadi itu ya. Jadi pintu gerbang PAC tadi itu banyak oleh obat opioid dan antidepresan trisiklik. Nah, ini banyaknya di sini di atas di sini. Gerbang tadi. Kemudian ada yang dengan perubahan-perubahan dari central appreciations of pain. Nah, itu adalah efek dari opioid yang lain. Nah, seperti itu ya. Jadi site of actions-nya dari berbagai macam banyak bisa diringkas menjadi 4 macam ini. Yang tentunya tadi ya, rangsangan nyeri diawali oleh site of injury-nya. Di sini ada berbagai macam stimulus seperti bradikinin, prostaglandin ya. Baik pada selubung-selubung sarafnya. Di sini ada slow ya, jika dia unmyelinated C fiber tipenya. Kemudian kalau dia fast dia terselubungi. Kemudian dia berikatan lah semua ini dengan nociceptor, dan nociceptor ini mengalirkan menuju dorsal root ganglion tadi, lalu menuju gateway di sini ya, pintu gerbang PAC pada gray matter, kan dia akan menuju thalamus pada otak. Nah, ini adalah prosesnya. Nah, ini adalah batang otak ya, dia tentunya melalui batang otak ya. Nah, ini melalui dari sini ya, melalui sumsum tulang belakang dia seperti itu. Oke. Jadi intinya adalah ke site of action of analgesic seperti ini. Apa aja sih obat-obat yang digunakan untuk mengatasi nyeri ringan dan sedang lah ya, atau berat nanti menujunya. Tapi ini lebih diarahkan ke nyeri ringan atau sedang. Yang berat-berat itu pada operasi seperti itu ya. Nah, ini tentunya kita harus mengetahui karena memang nyeri itu nggak enak ya. Pernah kan sakit boyok gitu kan, apa ini obatnya? Jadi ketika nanti menjadi farmasis harus bisa memberikan rekomendasi atau pelayanan soal medikasi nantinya kepada calon pasien. Jadi tidak salah-salah kita memberi, oh ini kita kasih NSAID, kita kasih opioid ya, tentunya nanti opioid harus dengan resep ya, seperti itu. Nah, dan dengan banyaknya pilihan NSAID, nah ini akan sangat mempengaruhi efek yang ditimbulkan pada pasien itu. Bagaimana efek sampingnya? Nah, kita harus mempelajari farmakologi dan farmakokinetikanya, karena tidak sembarangan ya, seperti itu. Oke, mengingat saja pada pembelajaran farmakokimia ya yang ada di channel ini juga, nanti bisa dilihat lagi tentang NSAID, bahwa NSAID itu banyak berperan pentingnya dalam penghambatan nyeri ya, ya ini sebagai analgesik juga dia. Ia adalah pada penghambatan enzim siklooksigenase. Di sini ya bisa dilihat ya, dia ada di bawah saya di situ. Bagaimana mekanisme aksinya adalah dia menghambatan di sini NSAID. Di sini ada ASA nih. Ini aspirin ya. Nah, contohnya di sini masuknya seperti itu. Sehingga dia akan membantu perubahan yang dirangsang oleh stimulus, sehingga tidak terjadilah eicosanoid ini atau prostanoid yang menjadi produk dari oksidasi dari asam lemak ya, karena adanya stimulus. Contohnya terjadi penghambatan pembentukan prostaglandin, tromboxan, prostacyclin ya. Nah, ini yang merupakan mediator nyeri. Nah, mediator nyeri atau juga bisa menyebabkan mediator inflamasi. Nah, jadi
site of actionnya adalah tepat pada di sini. Nanti mungkin tidak dibahas semua ya di pertemuan kita. Nanti ada nyeri gout ya, tentunya kita akan belajar mandiri dan hanya yang dari farmasi Unila saja yang saya kasih ya. Nanti ada di gizi tentang materi yang lebih lengkap. Di situ juga akan dibahas tentang bagaimana mengatasi asam urat. Ya, di sini contohnya mekanisme obatnya adalah colchicine di sini. Dia lewat sini dia. Penghambatan dari aksi leukotrienes. Nah, ini adalah memang aksi-aksi dari berbagai macam obat ya. Bagaimana menghambat dari oksidasi dari asam arakidonat. Nah, sebagai pengingat saja di sini yang menghambat fosfolipase dari atasnya adalah banyakkan golongan steroid. Nah, itulah kenapa steroid itu bahaya juga. Jadi jangan asal mengkonsumsi steroid. Bentar-bentar konsumsi steroid, nyeri dikit konsumsi steroid. Hati-hati ya. Nah, inilah tugas penting nanti para adik-adik ya sebagai penerus. Itu ya, ada ASA, singkatannya asetil salisilat asid atau sebut juga aspirin. Nah, seperti itu ya. Ini adalah gambaran jadi dari obat-obat NSAID tentunya dia mempunyai keselektifan ya, seperti kita bahas di pertemuan dulu. Nah, ada yang selektif terhadap COX-1, ada yang selektif juga terhadap COX-2, dan ada di antaranya. Dan ini adalah tingkatannya. Mana yang kemakin ke atas di sini akan semakin selektif terhadap penghambatan COX-1 dan dibandingkan COX-2. Jadi dimulai dari naproxen, dia berarti apa? Sampai ke flurbiprofen, berarti semakin selektif meningkat penghambatannya terhadap COX-1 yang di paling atas dibandingkan COX-2. Lalu obat yang lebih selektif terhadap COX-2 ada yang semakin ke bawah dibandingkan COX-1 ya. Yang di tengah-tengah dari fenoprofen berarti dia lebih ke mana? Nah, ayo mana ke COX-1 dulu, baru COX-2 dia lebih selektif. Nah, ini yang akan menjadi panduan kita dalam memilih terapi dari NSAID. Kita pilih dari obat yang lebih selektif terhadap COX-2 karena efek terhadap gastriknya lebih ringan. Nah, kita pilih Celecoxib misalnya seperti itu. Nah, ini tentunya dengan peta ini bisa mempelajari mudah ya. Kita belajar mudah. Dan kalau mau lebih tahu lagi tentang aksi-aksi biologis dari eicosanoid ya, seperti apa eicosanoid itu ada datanya ya. Prostaglandin tadi ya, prostanoid, tromboksan, leukotrien ternyata punya efek-efek biologis yang detail pada jaringan. Ya, seperti ada pada platelet ya, bagaimana efeknya bisa meningkatkan agregasi, bagaimana dia efeknya bisa menurunkan agregasi, itu adalah eicosanoid dari tromboksan A2, prostaglandin I2 ya. Macam-macam di situ, dan bisa dilihat detail apa pengaruhnya. Nanti kalau keluar dari ujian, prostaglandin E2 dia aksi biologisnya lebih ke apa. Nah, ini adalah peta mudahnya ya untuk kita melihat. Cuman ya nanti akan lebih banyak terkadang dilihat adalah pengaruhnya terhadap gastrointestinal. Karena itu yang efek yang sering banyak ditemukan pada orang-orang yang udah usia seperti saya ini ya. Saya usianya sih masih muda. Nah, nanti kalau usia yang lebih tua, nanti respon terhadap gastrointestinal akan menjadi semakin sensitif ya, mual seperti itu. Nah, sering makan cabai juga mual. Kasih apa NSAID nggak gitu? Nah, ini kan harus kita tahu ya. Tadi ada kan capsaicin menjadi rangsangan juga, seperti itu ya. Ini adalah lanjutannya untuk lebih detailnya lagi, dan ini tentunya bisa dibaca ya. Baca ya, nggak usah dihafalkan ya. Jadi adalah bagaimana aksi biologis dari eicosanoid. Cepat saja ya, ini adalah gambaran struktur kimia dari beberapa NSAID sebagai pengingat lagi. Jadi ada beberapa golongan, ada turunan asam propionat, ada turunan penyl alkanoat asid, ada turunan indol, ada turunan pirazolon, ada turunan fenama dan oksikam. Nah, ini adalah golongan-golongan NSAID yang punya keunggulan, yang punya kelemahan seperti kita ya. Setiap orang dari kita mempunyai keunggulan dan kelemahan. Nah, seperti itu. Ya, pindah lagi ya di sini ya.
Ini obat yang sering muncul kan ya, paracetamol. Paracetamol ini sangat terkenal dan masih digunakan sampai sekarang karena cenderung memang aman ya untuk mengatasi nyeri. Misalnya sering sakit gigi, sakit gigi pakai apa? Oh, pakai Ponstan Pak. Ini di Indonesia ya. Ponstan isinya apa? Asam mefenamat Pak. Oh, ada juga yang pakai paracetamol. Bisa nggak? Bisa juga ya. Kenapa? Paracetamol itu mempunyai lebih utamanya ke antipiretik ya. Kemudian mild analgesic, jadi untuk mengatasi nyeri-nyeri ringan ya, dengan sedikit antiinflamasi, bahkan dikatakan tidak ada sama sekali antiinflamasinya, dan tidak mempunyai efek pada agregasi platelet. Nah, tapi dia punya kelebihan, dia tidak mempunyai efek iritan pada gastrik mukos, jadi cenderung aman kalau untuk orang-orang yang mempunyai cenderungan asam lambungnya tinggi ya. Nah, ini paracetamol cenderung aman. Apakah paracetamol harus diminum habis makan? Nah, ini tidak juga ya. Tidak juga. Jadi tidak terpengaruh dengan absorpsi pencernaannya. Karena dia juga aman ya, no irritant effect begitu, dibandingkan dengan aspirin ya, aspirin. Jadi ini mulai tahu kita perbedaan keamanannya dari paracetamol. Kemudian dia juga cenderung aman untuk pediatrik ya, untuk anak-anak, karena tadi itu ya, selain aman terhadap lambung dibandingkan aspirin, paracetamol itu cenderung lebih aman karena aspirin hati-hati bisa menyebabkan Reye's syndrome. Apa itu Reye's syndrome? Jadi ini adalah penyakit serius yang bisa menyebabkan pembekakan pada liver dan otak ya. Biasanya terjadi pada anak-anak dan dewasa juga. Jadi tapi lebih ke anak-anak ini, hati-hati. Umur yang kurang dari 12 tahun itu hati-hati, jangan dikasih aspirin, akan memicu reaksi terjadinya Reye's syndrome ini. Kalau Anda nanti salah ngasih obat, nggak tahu, oh ini nyeri ini, kasih aspirin ya, kasih aspirin. Nah, nanti ketika ada salah, Anda akan bisa dituntut dan kita akan semuanya merugikan pasien. Nah, itulah pentingnya kita mengetahui keamanannya ya, farmakologinya, kemudian bagaimana efek-efeknya inilah dalam farmakologi. Biasanya yang digunakan untuk dewasa di sini bisa dilihat bahwa dosis yang digunakan adalah 500 mg sampai 1 gram ya, repeated ya, tentunya diulangi dengan interval 4 sampai 6 jam jika diperlukan. Ya, jika diperlukan. Jadi kalau sudah selesai sakitnya ya dihentikan, jangan diminum sampai habis seperti itu. Kasih 20 tablet dihabiskan, tidak gitu ya. Dan ini adalah mekanisme aksi dari acetaminophen ya. Acetaminophen nama lainnya paracetamol. Dia lebih kepada penghambatan di COX-2 ya. COX-2-nya berbeda dengan NSAID yang lain. Nah, ini Celecoxib itu dua-duanya, NSAID ada di daerah sana ya. Nah, ini secara penghambatannya bisa di dua-duanya. Jadi memang ini adalah rangkumannya. Nah, ini biar bisa baca di tulisannya, mekanisme aksi dari analgesi pada penghambatan siklooksigenase. Nah, ini adalah posisi dari paracetamol seperti itu, sehingga dia akan mempengaruhi apa? Tidak terjadinya pengeluaran dari prostanoid ya, sehingga tidak menyebabkan demam atau nyeri. Seperti itu ya. Singkat saja. Itu hanya untuk pengingat ya. Saya naik lagi ya ke atas. Nah, bagaimana mekanisme aksi dan adverse effect yang mungkin terjadi? Jelas bahwa dari gambar yang sebelumnya bahwa paracetamol itu menghambat prostaglandin biosintesis ya. Itu intinya. Ya, itu intinya. Jadi saya garis merah situ. Kemudian adverse effect yang patut kita waspadai bersama adalah dia bisa menyebabkan nekrosis hepatik. Nah, bisa memicu ke liver failure jika overdose ya. Tentunya ada dosis maksimal per hari yaitu 4 gram. Kalau biasanya sedianya 500 mg berarti 500 kali 8, 4 gram. 8 paracetamol tablet ya, dalam hal ini tablet.
yang 500 mg setiap hari. Kalau lebih dari itu gimana? Akan memancing kepada hepatic necrosis. Tentunya nanti bahayanya terbentuk jaringan-jaringan parut pada hepar ya, yang bisa kemampuan imun kita akhirnya menurun ya. Karena hepar dia juga fungsinya banyak ya, sebagai produksi gula, juga menetralkan racun, sebagai sistem imun juga, pengatur peredaran darah juga bisa terlibat di sana. Nah itu sehingga kita harus penting mengetahui dari paracetamol. Kemudian ada memang obat dulu ya, pernah ya di farmakokimia diceritakan ada fenacetin. Ini mbahnya paracetamol. Nah, paracetamol lebih aman. Fenacetin sekarang sudah ditarik karena bisa menyebabkan gangguan pada ginjal ya, nefropati. Bagaimana paracetamol? Memang belum banyak dilaporkan ya. Menyebabkan ginjal enggak. Nah itulah gunanya dirubah struktur kimianya, zat aktifnya sehingga menjadi lebih aman. Karena fenacetin dan paracetamol cuma beda di rantai samping sedikit sekali ya. Ada di farmakokimia ya. Seperti itu. Lalu farmakokinetik, metabolism dan interactions-nya. Absorpsi dari paracetamol secara oral ya ternyata meningkat ketika dikonsumsi bersama dengan metoclopramid nih, anti mual ya, karena metoclopramid ini mempercepat pengosongan lambung. Tadi gimana? Tadi ngaruh nggak dengan makanan atau minuman? Ya dia tidak ngaruh ya, tidak ngaruh. Maksudnya keamanannya. Jadi dia diminum sebelum atau setelah makan aman-aman saja. Terkadang orang mengira paracetamol semua obat harus habis makan. Enggak juga ya, tidak juga. Nah ini adalah efek dari absorpsi seperti itu. Tapi dengan catatan bahwa pengosongan lambung juga perlu diperhatikan untuk sebagai kecepatan aksinya seperti itu ya. Dan kita telah banyak membahas di farmakokimia atau kimia medisinal bahwa paracetamol ini di metabolisme di liver. Dan ada konjugasinya berupa konjugasi sulfat, glukuronat ya. Nah ini sebagai produk-produk ekskresinya yang terekskresi di urin. Ketika dia paracetamol ini overdose, dia akan membentuk metabolit namanya NAPQI ya di sini ya, N-acetyl benzoquinoimine. Sama persis di kimia medisinal. Dan ini melalui proses dari enzim CYP450 ini yang membantu penormalan dari ketoksikan dari paracetamol seperti itu sendiri. Lalu aspirin atau nama ininya ya, kimianya acetyl salisilat. Jadi apa tuh acetyl salisilat? Ya aspirin kayak gitu ya. Nanti jangan sampai nggak tahu apa nama lainnya lagi, asetosal gitu, sama jadi ya. Ini bisa digunakan sebagai antiplatelet, sebagai pengencer darah pada dosis kecil. Tetapi pada dosis yang lebih tinggi dia sebagai berfungsi anti inflamasi dan anti nyeri ya. Jadi harus dibedakan. Nah, dia mempunyai efek mild analgesic similar ya seperti paracetamol dari aspirin ini. Memang unik ya, aspirin tadi bisa menyebabkan Reye syndrome pada anak-anak dan juga dewasa terkadang. Tapi yang perlu diperhatikan terkadang apoteker industri merancang dari sediaan ini adalah terbentuknya entry coating, yang maksudnya supaya tidak terjadi peningkatan dari gastric mucus acidnya. Tapi ternyata slow release preparations tidak dapat menghilangkan aspek dari itu. Kenapa? Karena aspirin ini tidak bereaksi langsung terhadap iritasi dari gastrik, tetapi dia menyebabkan penghambatan biosintesis prostaglandin. Jadi mekanisme aksinya itu tidak bisa ditutupi dengan entry coating sepenuhnya, meskipun sudah diusahakan oleh farmasis ya yang merancang obatnya. Ini harus diperhatikan. Nanti kenapa kok udah minum entry coating masih gastric acid kayak gitu atau gastric irritation? Oh ternyata seperti itu sifatnya dari aspirin. Oke, ini adalah keterangan-keterangan ya, info-info dari aspirin dan NSAID. Ya ini haus sedikit ya nih ya. Jadi memang
Ini adalah karakter-karakter obat. Ada half life tes tengahnya, tes tengah eliminasinya. Jadi half life-nya itu dari aspirin itu hanya 0,25 jam, 1/4 jam, cepat sekali. Cepat sekali ya. Kemudian urinary ekskresi dari obat-obat yang tidak berubahnya hanya kurang dari 2%. Jadi hampir 98%-nya termetabolisme dengan baik. Asalkan termetabolisme selama proses farmakokinetik, ya dia aman. Termetabolisme asal juga keluar juga, kayak gitu. Kalau dia termetabolisme nggak keluar, terekstraksi, yang jadi nggak aman. Kalau dia banyak terjadi dalam bentuk bebasnya dan tidak diekskresikan, akan menjadi racun. Dan yang di bagian sampingnya adalah recommended anti-inflammatory dosage. Nah, itu adalah batasan-batasannya, ada dosisnya ya, 1200 sampai 1500 mg chart in day 3 kali sehari. Itu adalah batasan-batasan dosis yang menjadi panduan. Jadi memang di situ ada notifikasi salicylates is usually given in the form of aspirin ya. Karena aspirin itu asetil ya, bentuk asetilnya, kemudian di dalam tubuh dia akan dirubah menjadi bentuk aktifnya salisilat. Nah, ini adalah gambaran properties atau keterangan. Nah, itu ada keterangan nomor 4 itu. Nomor 4, ketorolak, bahwa ketorolak itu recommended for treatment of acute ya, pain only. Jadi ketorolak jangan nyeri ini gunain ketorolak ringan, jangan ya, karena recommended for treatment of acute. Keterangan nomor 4 itu di situ ya. Itu adalah dosisnya. Dan urinary excretion dari unchanged drugnya dia 58%, tinggi sekali. Jadi dia tidak termetabolisme dengan sempurna ya di dalam tubuhnya. Berbeda dengan aspirin, half life-nya aja cuma 1/4 jam. 1/4 jam itu berapa? 1/4 jam 15 menitan ya. Seperti itu. Nah, ini aspek-aspek yang harus dipengaruhi kita ketahui ya. Berapa tes tengahnya? Tes tengah yang semakin lama seperti nabumeton nomor 5 tuh. Itu ada dalam bentuk prodrugnya. Half life and urinary excretions are for its active metabolite. Jadi nabumeton is a prodrug. Nah, itu tes tengahnya dan urinary excresinya adalah untuk aktif metabolitnya. 26 jam, lama sekali dia. Nah, ini akan mempengaruhi bagaimana tipikal minumnya. Dia tidak ini ya, banyak selang minumnya, karena dia tes tengahnya yang panjang. Tapi dia memang ada recommended dosage-nya, yaitu 1000 sampai 2000 mg QD. QD, a single daily dose ya. Single daily dose tuh catatan nomor 6 is sufficient because long half life. Dia hanya single daily dose karena half life-nya 26 jam, lama sekali. Dia akan lama sekali berefek di dalam tubuh. Kalau dia half life-nya semakin cepat, berarti itulah kita harus mengkonsumsi selanjutnya dengan selang waktu berikutnya. Makanya ada 3 kali sehari, 2 kali sehari, seperti itu. Itu memperhatikan dari half life-nya. Nah, mekanisme aksinya dari aspirin sudah dibahas juga dari awal. Jadi pada intinya udahlah, mudahnya ginilah, menghambat biosintesis prostaglandin, tapi secara irreversible. Dia beraksi pada berikatan residu serin di active site-nya di COX ya, dengan mengastilasinya karena dia ada gugus asetil secara irreversible. Nah, sesuatu yang bersifat irreversible itu tentunya akan cenderung kuat, tapi bahaya juga kayak gitu. Baik pada isozims COX-1 maupun COX-2. Nah, kemudian ini adalah gambarannya bawah ya, sama. Sini kalau kortikosteroid dia menghambat fosfolipase A2 lebih dari atas. Tapi kalau aspirin dia lebih ke COX-1, COX-2-nya di bawah, sehingga menghambat pembentukan prostanoid dan kawan-kawannya ini ya, yang di bawah. Lanjut saja ya. As far as effect and contraindications, nah sudah tadi banyak ya. Lebih utama ke gastrik memang. Kemudian dia bisa juga toxic dose-nya bisa menyebabkan tinnitus, berdenging, tuli, mual, muntah, nyeri perut,
kemerahan, demam, nah, gangguan pencernaan. Nah, dia bisa menyebabkan juga gangguan pencernaan. Kenapa? Karena PGE2 harusnya tugasnya tuh untuk protek dari penghambatan sekresi asam, tapi dia malah dihambat sehingga ini bisa menyebabkan dispepsia. Aspirin dan other NSAIDs damage the stomach. Nah, dia bisa mempengaruhi damage the stomach, dan bisa menyebabkan active peptic ulceration, sehingga harus diperhatikan terhadap pasien-pasien ini. Nah, tadi aspirin bisa menyebabkan Reye syndrome pada children dengan tingkat kematian yang tinggi yang terjadi di dunia. Berapa tingkat kematiannya? Cari ya di internet. Tentunya kalau dibilang tinggi, lebih pasti dari 5.000. Seperti itu. Banyak di negara apa kejadiannya? Nah, itu bisa juga kita cari secara sendiri ya, individu. Dan dia juga bisa menyebabkan hepatic failure dan encephalopathy karena Reye syndrome ini. Terutama ketika anak-anak sakit karena virus, maksudnya flu kayak gitu, jangan dikasih aspirin, itu akan memicu terjadinya Reye syndrome. Nah, itu adalah gambaran histopatologi dari level anak-anak yang mati karena Reye syndrome. Tentunya sangat bahaya itu karena malah mengonsumsi aspirin. Entah ini dokternya atau entah apotekernya nih yang ngasih aspirin. Nah, biasanya memang di sini fungsi antara dokter dan apoteker harus saling bersinergis. Sekarang dokter nggak resepin aspirin, dia nggak tahu gitu kan, belajarnya misalnya lupa kebanyakan pasien. Nah, itu juga tugas apotekernya, sehingga harus mengingatkan. Akibatnya apa? Pasien nanti akan balik lagi ke kita seperti itu, dan kita menyelamatkan pasien. Dan juga aspirin bisa sensitif terhadap individu-individu yang punya asmatik ya, 5% ya kira-kira. Nah, itu dia. Nah, ini tadi ya kita cerita bahwa asetil salisilat atau aspirin dirubah ternyata dalam 2 jam saja, sekitar 2,5 jam sudah mencapai konsentrasi puncaknya ya, dengan catatan ini dengan dosis 640 mg secara oral. Dalam 2,5 jam saja dia sudah mencapai kadar sekitar 50 mikrogram per mili. Dia berubah menjadi salisilat di tubuh. Nah, ini adalah gambaran farmakokinetiknya. Nah, jadi dia di tubuh mengalami metabolisme salisilat. Jika mengalami metabolisme the first order, dia banyak terubah menjadi urinary salisilat 15% ya. Ada yang terubah juga menjadi salicylic acid, glucuronide 10%, gentisic acid 5%. Kemudian, nah ini adalah pathway-nya ya. Ada 5 pathway yang utama pathway-nya dari metabolisme. 2 of which are saturable. Jadi yang jenuh ya, ini adalah melalui pathway mechanism maintain, mengalami perubahan jenuh saturated menjadi salicyl urat sebesar 50% dan salicyl phenolic glucuronide sebesar 20%. Ini adalah bentuk-bentuk perubahan ya. Dan aspirin is subject to considerable presystemic metabolism. Dia mengalami metabolisme presystemik ya sebelum menjadi salisilat. Dan ini adalah perubahan yang terjadi. Jadi gimana nih minumnya? Jangan lambung kosong berarti, karena dia bisa memicu gastric ulcer. Lambung kosongnya berapa menit? Minum obat habis makan. Jadi habis makan langsung minum obat, enggak juga gitu, itu mah berbarengan aja. Terkadang kita salah persepsi. Setelah makan itu kalau mau mudahnya memang 30 menit ya, tapi kelamaan ya nggak apa-apa, memang segitu. Kalau mau bagusnya lagi, kita memang lihat tingkat pengosongan lambungnya ya kira-kira 1 jam lah maksimalnya. Cuma dalam pelaksanaannya ya susah ya, kira-kira 15 menit atau setengah jam, sehingga masih ada jeda ya dari keoptimalan pengosongan lambungnya. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari metabolitnya ya. Di situ bisa dilihat bahwa aspirin ada gugus asetil ya, asam asetat ya, di situ ada asetil
kemudian dia terhidrolisis ya menjadi salisilat, dan dia akan bisa mengalami konjugasi di tubuh, baik itu glukuronat ya, konjugasi dengan glisin atau bentuk dalam free salisilatnya, dan mengalami oksidasi ya seperti itu menjadi gentisic acid sebesar 1%. Ini adalah struktur and metabolism of the salicylic ya, itu dikutip dari ini ya, ada di situ. Drug interactions, aspirin, ini aspirin bro. Nah, kenapa? Karena bahaya. Karena kita ingetin terus karena bahaya. Aspirin meningkatkan resiko pendarahan ya pada pasien yang menerima antikoagulan. Jadi kalau dengan ada antikoagulan jangan ditambah aspirin ya, resiko pendarahannya akan semakin tinggi. Kemudian should not be given to neonates karena bisa menyebabkan juga kernicterus, yaitu perpindahan bilirubin dari bloodstream ke jaringan otak. Ya mati, ujung-ujungnya intinya mati lah. Kayak gitu ya, bahaya. Lalu ibuprofen. Nah, tarik napas dulu. Ibuprofen itu ya similar lah analgesiknya, potensinya ke paracetamol, dan juga sebagai antiinflamasi. Jadi ini menjadi alternatif kepada dibandingkan aspirin sebagai antiinflamasi, sebagai juga analgesik ya. Kemudian ini berguna juga pada wanita-wanita yang mengalami dysmenorrhea dan sifatnya reversible ya, penghambatan pada COX, dan efek terhadap gastric ulcernya lebih rendah, tapi tetap ada. Hati-hati. Jadi efek antipiretiknya lebih cepat dari paracetamol. Kadang lebih digunakan untuk anak-anak. Kalau kasih paracetamol nggak turun-turun, kemudian dikasih ibuprofen lebih cepat ya. Tapi harus perhatikan juga efek gastric ulcernya. Ya, sedikit dia bisa menimbulkannya. Kemudian dalam penggunaan untuk orang dewasa biasanya ya, penggunaan barengan dengan antihipertensi dan diuretik itu bisa mengurangi efikasinya. Sehingga jangan mentang-mentang ibuprofen lebih cepat nanti onset dalam antipiretiknya atau analgesiknya, kita gunakan ibuprofen ketika mengkonsumsi antihipertensi. Nah, ini ya efek buruknya lah ya. Jangan digunakan secara bersamaan. Seperti itu. Ibuprofen memang sudah banyak tersedia dalam bentuk suspensi ya untuk children. Ya. Dan it can cause other adverse reaction to common to the NSAID ya. Nah, including reversible renal impairment ya. Jadi bisa menyebabkan juga gangguan terhadap pasien-pasien yang mengalami gangguan pada renal, ginjal ya, terutama untuk orang-orang yang tua. Kemudian mempunyai sirosis hati, kemudian ada gangguan nefrotik, kemudian ada gangguan dari jantung. Kemudian kita belajar tentang tadi poinnya adalah topical NSAID. Setelah belajar tentang apa itu agen-agen analgesik yang di atas. Ini topical berarti digunakan secara topical. NSAID yang biasa digunakan topical adalah ibuprofen piroxicam. Nah, secara singkat aja, terkadang bisa menyebabkan lokal iritasi, tapi sedikit lah. Jadi masih cenderung aman. Masih cenderung aman ya. Dan tetapi tingkat efektivitasnya juga nggak terlalu tinggi juga. Ya, setidaknya berguna lah sedikit-sedikit. Kemudian ada contohnya dari topicalnya, Nevopam. Mekanisme aksinya gimana nih? Dia memang secara kimia dan farmakologi tidak berhubungan langsung dengan analgesik. Nah, it is intermediate potensinya antara aspirin sama morfin, jadi lumayan kuat juga ya. Tapi dia tidak menyebabkan gastric mucosa ulcer, seperti itu, lebih aman. Dan dia tidak menyebabkan depresi pernapasan yang berat seperti opioid. Nah, karena opioid itu banyak menyebabkan depresi pernapasan. Dan dia merupakan potent inhibitor dari amin uptake. Nah, itu mekanismenya. Nevopam. Bagaimana adverse effect dan kontraindikasinya? Terkadang nih mempunyai efek-efek kecil lah ya. Convulsion, cerebral udem, fatality. Nah, ini bahaya juga jadinya. Menyebabkan kematian juga kalau disalahgunakan. Overdose.
Dan ini yang harus diperhatikan adalah obatnya memang agak jarang ya di Indonesia digunakan di masyarakat. Tapi kita harus tahu juga ya, dan ini di kontraindikasi itu di bold ya untuk pasien-pasien epilepsi dan yang menerima monoamin oksidasi inhibitor ya, obat-obat antidepresi ini ya. Obat-obat salah satunya untuk antidepresi bahaya. Dan juga untuk not be used in acute myocardial infarctions juga. Nah, itu yang harus diperhatikan dari Nifopam. Kontraindikasi untuk apa juga? Untuk glaukoma. Jadi nanti kalau ada ujiannya untuk dia kontraindikasi untuk apa? Nifopam. Nah, ini harus tahu lah utama-utama. Karena dia juga bisa menyebabkan retensi urin ya pada lelaki yang mengalami hipertrofi dari prostat. Ya, ini harus dipilih-pilih ya. Bagaimana farmakokinetik and drug-nya? Ya, tentunya setelah dia diabsorpsi dengan baik secara oral, kemudian di metabolisme di hati menjadi inactive compounds yang diekskresikan di urin. Seperti itu. Nifopam bisa menyebabkan fatal hypertension jika digabungkan dengan MAOIs. Nah, dan bisa menjadi disrhythmogenic efek dari halotan ya jika digunakan bersama halotan anestesi. Jadi key point-nya adalah drugs for mild pain. Ini adalah beberapa rangkuman-rangkuman bahwa banyak penghambatannya adalah pada prostaglandin inhibitor dan paracetamol, aspirin, ibuprofen, topical NSAID mempunyai efek analgesik dari tingkatan yang beragam ya. Tidak semuanya bersifat sebagai antiinflamasi seperti paracetamol ya, tapi ada beberapa yang mempunyai efek semuanya seperti aspirin dan ibuprofen dengan tingkat gastric ulcer yang berbeda-beda juga. Dan apa kesimpulannya? Harus diperhatikan hati-hati bahwa paracetamol bisa berbahaya pada liver, aspirin pada Reye's syndrome, terutama ya children di bawah 12 tahun tidak boleh ya overdose ya jika dikasih aspirin. Kemudian ibuprofen itu juga obat potensial ya, dan it's not proven to have a clinically useful antiplatelet. Jadi tidak punya efek sebagai antiplatelet seperti aspirin. Bagaimana dengan topical NSAID seperti piroxicam gel yang terkenal sekali di apotek atau di rumah sakit ya, have modest efficacy. Ya, efeknya ya lumayan-lumayan lah, tapi toksisitasnya rendah sehingga masih dibutuhkan dalam sediaannya. Dan ini adalah sebagai informasi tambahan ketika kita mau melihat potensinya dari aspirin, paracetamol, indomethacin. Kemudian ini ada apa nih, ketutupan sama saya nih, ibuprofen, celecoxib ya. Oh, sifatnya aspirin bagi analgesik dia +2, paracetamol bagi analgesik +2, indomethacin. Nah ini kalau petanya kita mau lihat, kalau paracetamol aman terhadap gastrointestinal bleeding dan dia tidak bersifat anti-inflammatory. Kemudian ibuprofen terhadap GI itu sangat low juga ya. Nah, celecoxib juga segitu low. Jadi kita bisa melihat potensi yang mana yang kita pilih sebagai analgesik, anti-inflammatory atau antipiretik, dan bagaimana yang kita pilih menyebabkan GI bleeding atau enggak. Nah, ini adalah potensi-potensinya. Jadi potensi sebagai analgesik yang kuat adalah paracetamol, aspirin, indomethacin. Nah, memang agak jarang nih. Bagaimana yang kuat sebagai anti-inflammatory? Indomethacin, seperti itu. Nah, ini yang kita pilih tergantung kondisi pasiennya ketika Anda melakukan sebuah medikasi. Seperti itu. Nah, saya naik ke atas lagi. Lalu ini adalah kompendium ya, semacam rangkuman bagaimana dengan kinetiknya dan keterangannya. Contohnya NSAID di atas aceclofenac. Dia adalah bentuk produk dari diclofenac. Kemudian kinetiknya gimana? Dia slow and incomplete absorption. Jadi absorpsinya lambat ya di lambung. Kemudian bioactivated by hydrolysis. Jadi diaktifasi oleh proses hidrolisis untuk menjadi aktifnya yaitu diclofenac dan mengalami metabolisme hepatik. Bagaimana dengan obat-obat yang lain? Contohnya di sini ada diclofenac. Oral bioavailability about 60%. Hepatic metabolisme mengalami selama 1-2 jam. Keterangannya gimana? Given secara orally, bisa rectally, nah, atau by deep intramuscular injection or intravenous infusions. Di sini lengkap sekali ya tentang keterangan obat-obatnya, dan tentunya nanti ada di gizi ya, bisa dibaca lebih lengkap.
Ini adalah kelanjutannya ya, tentang berbagai macam obat analgesik. Adalah sebuah kompendium, ada macam dari berbagai macam obat ya, sehingga akan memetakan kita bagaimana kita dalam memilih obat analgesik itu. Nah, ini ya, bisa dilihat karakter kinetiknya dan bagaimana aksi farmakologisnya, bagaimana dia diminumnya. Nah, ini ada di sini semua. Banyak sekali ya, jadi tidak mungkin kita bahas satu-satu, tapi intinya adalah bisa dibaca ya, karena saya yakin di sini pintar-pintar ya, harus dibaca. Di situ ya, bisa dilihat lah di kalimat terakhir, paracetamol atau acetaminophen, dia rapidly and completely absorb hepatic conjugations dalam 3-4 jam. Kemudian in overdose on oxidative metabolite, dia menghasilkan NAPQI, leads to hepatotoxicity tadi ya, heart failure ujung-ujungnya. Dan ini adalah paracetamol, the most widely used non-opioid analgesic. Jadi sebuah golongan non-opioid analgesik yang banyak digunakan secara luas. Dan itu masih banyak ya analgesik yang lainnya ada di atas. Dan ini bagaimana sediaannya, apa aja sih kalau kita mau lihat, memang bisa kita lihat mudah di MIMS atau di ISO atau obatnya. Nah, ini adalah salah satu rangkumannya, sediaan-sediaannya secara internasional ya, tidak semuanya tersedia di Indonesia. Contohnya situ ada aspirin, ada secara oral, ada dosis 81 mg, 165. Nah, kan enggak semuanya ada di pasaran. Ini adalah gambarannya. Ada dalam bentuk rektal juga, dan ini enggak mudah juga didapat. Nah, ini adalah secara internasional ya, banyaknya di Inggris di sini. Ada ketorolac, ketoprofen dengan sediaannya berbagai macam sediaan oral, ataupun dia ada rektalnya, ataupun ada sediaan matanya, optalmik. Nah, ini adalah rangkumannya, bentuk-bentuk sediaan kalau kita memilih dalam terapinya. Nah, ini adalah lanjutannya ya, sama seperti di atas. Bentuk-bentuk sediaan dari obat-obat analgesik. Kemudian ada disease modifying antirematik. Nah, ada juga tuh beberapa obat antirematik ya, nanti mungkin digunakan dalam pembelajaran blok. Kemudian ada acetaminophen atau paracetamol tuh ya. Nah, ini saya pindahin sedikit tuh, ada dosisnya banyak ya, ada oral 160, 325. Ini kan nggak ada semuanya di Indonesia, ada yang ada yang enggak kayak gitu. Sebenarnya komplit. Ada rektalnya juga dengan berbagai macam dosis di sini, cuman yang sering digunakan yang mana di Indonesia. Kemudian ada drug use in gout juga ya, ini asam urat lebih. Ada alpurinol, colchicine, probenecid, dan tentu tidak kita bahas secara detail di sini karena akan membutuhkan penjelasan yang panjang ya. Nanti bisa dibaca poin-poinnya saja di bahan yang akan saya share. Oke, demikianlah pembelajaran sesi pertama kita dari analgesik. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan sebuah petualangan akan memberikan Anda cara baru dalam memandang kehidupan. Sebuah pembelajaran yang baru akan juga memberikan Anda cara baru dalam memandang perobatan. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.